Indonesia berpeluang menarik investasi industri kendaraan listrik bernilai 3,5 triliun dolar Amerika. Sejumlah emiten plat merah bagi-bagi dividen mencapai triliunan rupiah. Manajemen PT Sepatu Bata angkat bicara soal penutupan pabrik di Purwakarta. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Maria Rahuhalek. Keberhasilan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas politik membuka peluang besar bagi ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah menaksir upaya transisi energi dapat menarik investasi senilai 3,5 triliun dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat per bulan Maret 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 4,47 miliar dolar Amerika, sehingga menambah panjang catatan surplus selama 47 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri kendaraan listrik karena dinilai telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Kondisi yang dinilai Jerry sebagai momentum tepat bagi perusahaan kendaraan listrik mengembangkan bisnis mereka di Indonesia. Jerry menambahkan lewat kebijakan hilirisasi nikel, Indonesia telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah perekonomian, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Sementara Bloomberg NEF menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-22 dari 30 negara yang dinilai memiliki daya tarik investasi pada ekosistem rantai pasok baterai listrik berdasarkan pada industri, inovasi, dan infrastruktur. Jerry menjelaskan bahwa upaya transisi energi membuka peluang investasi senilai 3,5 triliun dolar Amerika. Hasil rapat umum pemegang saham sejumlah BUMN berbagai sektor bisnis telah menyetujui pembagian dividen mencapai triliunan rupiah untuk tahun buku 2023. Berapa besaran dividennya? Kami telah rangkum untuk Anda dalam liputan berikut ini. Perusahaan BUMN dari berbagai sektor bisnis, mulai dari perbankan, telekomunikasi hingga penyediaan bahan bangunan, akan membagikan dividen di antaranya PT Telkom Indonesia telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 17,68 triliun rupiah atau setara dengan 72% dari perolehan laba bersih tahun buku 2023, yakni sebesar Rp178,5 per lembar saham. Dividen emiten berkode saham TLKM tumbuh sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada 6 Juni 2024. Emiten kedua Semen Indonesia SMGR yang menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 26,36% atau setara dengan nilai 572 miliar rupiah dari laba bersih yang diatribusikan tahun 2023 sebesar 2,17 triliun rupiah. Kemudian Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang telah menyepakati untuk membagikan dividen yakni PT Bank Rakyat Indonesia akan membagikan dividen sebesar Rp319 per saham dengan nilai total dividen yang disetor Rp48,1 triliun. Sebelumnya, BBRI juga sudah membagikan dividen interim sebesar Rp12,7 triliun pada 18 Januari 2024 atau setara dengan Rp84 per lembar saham. PT Bank Tabungan Negara TBK membagikan dividen senilai Rp3,5 triliun atau sebesar 20% dari total laba bersih tahun buku 2023. PT Bank Mandiri membagikan dividen dengan nilai 60% dari laba bersih atau setara dengan Rp33,03 triliun. PT Bank Mandiri membagikan dividen dengan nilai 60% dari laba bersih atau setara dengan Rp33,03 triliun. Dan PT Bank Negara Indonesia menyetujui dan membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp10,45 triliun atau sekitar 50% dari laba bersihnya. BNI mencatat laba bersih sebesar Rp20,9 triliun, naik 14,2% secara tahunan. Keputusan PT Sepatu Bata menutup pabrik di Purwakarta, Jawa Barat
merupakan bagian dari upaya demi kelangsungan perusahaan. Manajemen beralasan kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang dapat dipenuhi secara berkelanjutan melalui pemasok lokal. Sejak 30 April 2024, operasional pabrik PT Sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat telah dihentikan sehingga lebih dari 200 karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Alasannya, selama 4 tahun terakhir, pabrik di Jalan Raya Cibening, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta itu mengalami kerugian akibat sepi order. Keputusan ini juga disampaikan oleh manajemen PT Sepatu Bata melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Sekretaris emiten berkode saham Bata, Hatta Tutuko, menjelaskan, penutupan operasional pabrik yang genap berusia 30 tahun itu merupakan upaya perusahaan untuk bertahan di tengah tantangan industri yang diakibatkan oleh pandemi serta perubahan perilaku konsumen. Pabrik Purwakarta, dijelaskan Hatta Tutuko, kapasitas produksinya jauh melebihi dari kebutuhan yang dapat dipenuhi secara berkelanjutan melalui pemasok lokal. Dalam kata lain, permintaan produk terus menurun. Penjelasan itu senada dengan laporan keuangan Bata hingga kuartal 3 tahun 2023. Bata mengalami kerugian sebesar 80,65 miliar rupiah atau membengkak sekitar 294,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Dan penjualan perseroan pun turun 0,42%, hanya sebesar 488,47 miliar rupiah secara tahunan. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.